surga. Semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari puji syukur nomor 442. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian perarakan pembuka, puji syukur 442. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu Advent keempat atau hari Minggu Advent terakhir, di dalam mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Perlahan-lahan tapi pasti kita sudah diarahkan untuk meyakini bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah sejarah kehidupan. Tokoh-tokoh yang disebut di dalam kelahiran Yesus sudah mulai ditegaskan. Yesaya menyebut bahwa seorang perawan akan melahirkan Immanuel, Allah beserta kita. Maria ibu Yesus, Yusuf dan Elizabeth saudari Maria adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi sarana keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita permenungan, siapkah batin kita untuk menerima Dia yang akan lahir dengan hati yang gembira dan pantas? Maka mari saudara-saudari, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, di hadapan Allah kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami diantar kepada kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu,
yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya
dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang Anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maka Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat lingkaran Advent, 4 lilin di atasnya semua sudah menyala. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa cukup sudah 4 minggu kita mempersiapkan hati diri kita untuk mau merayakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan pertama dalam perayaan sakramental Natal yang akan kita rayakan di tahun 2025, mulai malam Natal dan Natal tanggal 25 dan malam Natal 24 malam. Semua peristiwa ini Bapak Ibu Saudara terkasih, mulai dari tanggal 17 di bulan Desember, kita semakin diarahkan untuk sungguh-sungguh lebih memperhatikan bagaimana kelahiran Yesus Kristus itu hadir sebagai anak Allah sendiri. Dalam doa kita, setiap doa Angelus kita selalu mengatakan telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, di mana silsilah Yesus Kristus itu anak Daud mulai dibacakan pada tanggal 17 sampai pada saat ini. Semua yang digambarkan di sana Bapak Ibu saudara-saudara terkasih hubungan dengan silsilah itu, maka banyak tokoh yang sangat berperan. Dan utamanya pada kesempatan ini tokoh sentral yang menjadi pusat permenungan kita ada pada Yusuf atau Santo Yosef, suami Maria. Santo Yosef dipanggil, dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan Allah untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang besar dan mulia. Ia menyertai kehidupan panggilan Maria. Ia menerima sebagai istrinya dengan tulus dan mendampingi Maria untuk mendidik, membesarkan dan mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Ia merupakan figur seorang ayah, seorang bapa dan suami yang sederhana, tidak banyak berbicara tetapi mampu dan bisa bertindak. Dia seorang yang tulus hati dan sangat bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk Maria dan Yesus. Oleh karena itu, Santo Yosef merupakan tokoh yang penting, berpengaruh dan menarik untuk boleh kita renungkan pada kesempatan terakhir masa Advent ini. Dan peranan inilah yang juga hendak ditekankan oleh penginjil Matius yang kita dengarkan pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, setidaknya ada 2 inspirasi istimewa dari Santo Yosef yang boleh kita renungkan. Yang pertama, bahwa Santo Yosef merupakan pribadi yang tulus hati. Penginjil Matius menyebutnya adalah orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ketulusan itu bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah tindakan nyata dalam seluruh kehidupan. Dia peka akan tuntunan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hati yang tulus bisa diartikan sebagai lawan dari kesombongan. Muncul dalam diri tipu-tipu, tidak ada kemunafikan, kepalsuan diri, sungguh-sungguh tampil apa adanya. Dan dengan demikian dia adalah seorang pria yang tulus hatinya, tidak ada agenda tersembunyi dalam setiap tindakannya. Ia sadar bahwa Maria, pasangan hidupnya, adalah anugerah dari Tuhan sendiri yang perlu dijaga, dikasihi, dan bukannya ditelantarkan dan dibiarkan saja.
Salah satu bentuk konkret ketulusan hati adalah tidak mau mencemarkan nama baik orang lain di muka umum, kapan saja dan di mana saja, apalagi pasangan hidup dan anggota keluarga sendiri. Ketulusan hati Santo Yosef mengasihi Maria mengatasi harga dirinya sebagai keturunan Daud. Setelah mendengar kabar malaikat di dalam mimpinya, Santo Yosef tidak mempersoalkan kehamilan Maria, tunangannya, dan juga tidak mendesak Maria untuk menceritakan secara mendetail apa yang sebenarnya terjadi. Dia sungguh menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan dan percaya. Ketika ia berani mengambil keputusan untuk menjadikan Maria sebagai istrinya, maka sesungguhnya ia siap menghadapi segala resiko. Apa kata orang? Saya mengambil Maria, kemudian saya belum hidup bersama dengan dia, belum resmi menjadi kawin dan banyak hal yang dipertimbangkan. Tetapi bagi Yusuf, dia diam dengan hal itu. Ia tetap taat dan setia melakukan tepat seperti petunjuk Allah dalam mimpi yang dialaminya. Ia berani mengambil Maria menjadi istrinya karena ia sangat percaya kepada petunjuk Allah sendiri. Ia tidak mundur karena ia percaya bahwa Allah telah memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepadanya sebagai seorang suami dan seorang bapa keluarga. Ia percaya bahwa Allah tidak hanya sekedar memberi tanggung jawab, tetapi Allah juga pasti memberikan kekuatan sehingga ia mampu menjalankannya dengan baik dan benar. Percayalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan menganggap serius ketulusan hati seseorang. Kita bisa belajar dari ini dari Santo Yosef. Ketulusan hati masih sangat menarik perhatian hati Allah dan senantiasa diharapkan supaya kita sungguh bisa menghidupinya sampai pada saat ini. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu permenungannya bagi kita sejauh mana sampai pada saat ini saya sungguh tulus dalam menjalani kehidupan, baik secara sosial, secara bersama dalam keluarga, dalam tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya, sedangkan bakat dan talenta yang saya boleh terima. Ataukah tugas itu hanya merupakan sebuah hiasan saja, tanpa ada kemauan dan keinginan untuk sungguh-sungguh mau dan ingin mempertanggungjawabkannya. Pada saat saya mendapatkan tantangan dan mungkin tidak direspon oleh orang lain, apakah saya mampu untuk tetap tulus dan ikhlas melakukan? Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ialah bahwa Santo Yosef ini adalah pribadi yang sungguh bertanggung jawab. Sebagai seorang kepala keluarga dan pasangan hidup, Santo Yosef mendampingi keluarganya dengan bertanggung jawab. Ketika istrinya Maria menghadapi pergumulan, Santo Yosef tidak membiarkan Maria bergumul sendiri. Ia menyertai dan mendampingi Maria. Ia bertanggung jawab dengan setia berada di samping istrinya, tidak membiarkan istrinya menghadapi atau menanggung persoalan seorang diri. Santo Yosef hadir menunaikan tugas kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab. Santo Yosef menerima tanggung jawab panggilannya dengan menjadi seorang suami dan ayah yang setia. Ia memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan, dalam keluarga, bekerja sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sebagai tukang kayu, dan semuanya itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh ketulusan dan semangat hidup. Karena sadar sepenuhnya
bahwa semuanya itu sungguh Tuhan yang memberikan, dan dengan demikian dalam seluruh pertanggungjawaban kehidupan dia mampu juga mengupayakan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari kedua sikap yang diperlihatkan oleh Santo Yosef ini, maka tentu menjadi ajakan bagi kita sebagai utamanya sebagai laki-laki yang diberi tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga. Sungguhkah kita memperlihatkan hal itu? Kalau peranan Bunda Maria cukup banyak dikupas, tetapi sepertinya dalam liturgi kita hanya pada saat kita membacakan bacaan ini, di mana Santo Yosef sungguh-sungguh mempunyai peranan penting di dalam menanggapi sabda Tuhan, maka menjadi bagian refleksi dan renungan bagi kita para laki-laki yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, melindungi, menghidupi, dan mengupayakan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing untuk kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Supaya hal itu terpelihara Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dengan baik, maka tidak ada cara lain yang harus diupayakan dalam seluruh kehidupan. Dekat dengan Tuhan, hadir di hadapan Allah dalam segala suka dan duka, giat bekerja dan jangan mundur, tetapi sungguh memiliki semangat penuh ketulusan dan keikhlasan dan penuh dengan tanggung jawab untuk memperjuangkan hidup yang sesungguhnya. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang menjadi bagian dalam seluruh kebersamaan, bahwa kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, utamanya dalam keluarga, itu akan sungguh-sungguh menjadi keluarga yang layak dan pantas dihadiri oleh Tuhan sendiri, disemangati, diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati dalam setiap usaha rencana. Sekiranya hal ini masih jauh dari diri kita, mari kita mohon dalam peran ini supaya kita memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh Santo Yusuf, suami Maria. Banyak hal yang tidak begitu jelas, tetapi tetap merenungkannya di hadapan Tuhan sebagai orang beriman. Tuhan mau apa dengan segala hal yang terjadi? Lewat itu lalu kita merenung dan berefleksi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di dalam hubungan relasi satu sama lain, keterbukaan hati satu sama lain, kejujuran, ketulusan, keikhlasan, kesetiaan, ketaatan, kemauan untuk berkorban, dan kesiapsiagaan kita untuk sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik. Apakah hal itu telah kita upayakan di dalam hidup bersama kita, dalam keluarga, dalam komunitas? Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di akhir masa Minggu Advent ini kita renungkan. Moga-moga kita seperti keluarga Maria Yusuf dan semua orang yang terkait dengan peristiwa akan kelahiran Yesus itu sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kita. Kalau kita membaca bacaan harian mulai dari tanggal 17, maka kita bisa menemukan di sana Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa tokoh-tokoh yang ada di sekitar kelahiran Yesus dengan menyebut silsilah kelahiran Yesus. Tokoh-tokoh yang ada di sana bukanlah tokoh-tokoh yang sungguh terpilih sejak dari awal. Seperti kalau kita mendengarkan Maria, Yosef bukan orang yang terpilih sejak dari awal tentunya. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain di dalam kitab suci yang persiapkan kelahiran Yesus. Semua juga penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan kehidupan. Tidak suci-suci amat, tetapi diliputi juga oleh banyak hal dalam kehidupan dunia. Tetapi sadar bahwa semuanya itu terjadi karena dalam perjalanan hidup ternyata lupa dan lalai untuk bersatu dengan sang sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri.
Akhirnya dengan kesadaran itulah mereka berbalik dan kembali memperbaharui diri. Itulah yang telah kita upayakan. Minggu lalu kita telah mengadakan pertobatan lewat penerimaan sakramen tobat. Dan kita berjanji di depan Tuhan untuk mau memperbarui diri terus menerus. Kenapa? Karena hidup kita bukanlah hidup yang sudah serba suci, tetapi hidup yang mungkin masih morak-marik, jauh dari Tuhan, tidak luput dari kelemahan kekurangan manusiawi. Tetapi justru yang kesadaran itu selalu datang di depan Tuhan untuk menyadari hal itu, maka Tuhan akan semakin memperbarui hidup kita. Moga-moga dengan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal. Dan pengharapan dari itu ialah bahwa kita boleh, layak dan pantas untuk merayakan kedatangannya yang akan datang kepada kita masing-masing pada akhirnya, di mana segala sesuatu akan disempurnakan oleh Dia dalam persatuan dengan Dia dalam kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita mengakuinya pada hari ini sebagai Allah beserta kita yang membawa keselamatan, dan semoga kita menerimanya sebagai teman di jalan hidup kita. Marilah kita berdoa kepadanya, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi gereja, para pemimpin serta para warganya, ya Tuhan, semoga umat-Mu tetap terbuka untuk menyambut Yesus sebagai penyelamat dan penuntun kami, dan semoga oleh kasih dan kejujuran kami, Engkau hadir bagi dunia dewasa ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi semua orang di dunia ini, ya Tuhan, semoga oleh usaha kerasulan kami serta kasih karunia Allah, semua orang mengenal dan menerima Engkau sebagai penyelamat yang memenuhi dan melampaui segala harapan dan usaha mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi orang-orang kecil dan miskin, ya Tuhan, semoga semua orang yang hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan kegelapan menyadari bahwa Allah mengasihi mereka dan memilih kaum kecil dan rendah untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Bagi komunitas-komunitas Kristiani yang ada pada kita, ya Tuhan, semoga di tengah-tengah kami selalu ada tokoh-tokoh yang penuh dengan semangat Kristus, yang tahu mengasihi sesama dengan sepenuh hati, serta dapat menjadi ilham kasih Tuhan kepada kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami senantiasa
berdoa bagi seluruh umat-Mu, utamanya mereka yang telah Kau persatukan dalam membangun hidup bersama keluarga. Terlebih para bapa, semoga Engkau memberikan kekuatan, ketulusan hati, kesabaran, ketekunan, serta kesetiaan di dalam mendampingi keluarga yang mereka bangun, sehingga segala suka dan duka kehidupannya dialaminya sungguh mendapatkan inspirasi dan semangat dari Santo Yosef untuk semakin mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kebersamaan hidup kami dalam keluarga, menyemangati mereka dalam seluruh perjalanan hidup. Akhirnya berharap bahwa sungguh dengan keluarga kami boleh menemukan kekuatan sebagai gereja yang kecil untuk hidup semakin merasakan kekedamaian dan kebahagiaan menuju kepada kesempurnaan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Di depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, semoga bagi kami hari Natal yang sudah dekat bukannya menjadi dongeng indah dari zaman kuno, melainkan suatu peristiwa yang berarti untuk sekarang, yang mendatangkan bagi kami suatu peristiwa untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Dan dengan demikian kami boleh berharap bahwa hanya dalam Dikaulah Engkau Allah beserta kami untuk hidup selama-lamanya. Dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan dari Puji Syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu.
satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Minuman rohani, terpujilah Allah selama-lamanya. Bapak perhatian tulis ikhlas kami, dosa-dosa kami. Bersamanya Tuhan bersihkanku dan berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatangkan hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga bersama dengan mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Semoga dengan ketulusan dan keikhlasan serta hidup penuh tanggung jawab yang disemangati oleh Santo Yosef juga menjadi semangat hidup kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk pelawat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Emmanuel, Allah beserta kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan makin dekatnya hari keselamatan, kami makin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Minggu 21 Desember 2025. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Darmawan Cipta Wijaya dengan Cecilia Sylvia Mago sebagai pengumuman yang kedua. Kursus persiapan perkawinan akan diliburkan selama 3 minggu atau 3 kali pertemuan, dimulai pada Sabtu 20 Desember 2025 sampai dengan 3 Januari 2026, dan akan kembali berjalan pada Sabtu 10 Januari 2026. THS THM Renting Andalas mengadakan kegiatan Santa Claus sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Segera daftarkan anak Anda dan tunggu kedatangan kami di rumah, bahkan di sekolah kalian. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor 0895 1447 775 atau bisa menghubungi sekretariat paroki. Sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengharapkan partisipasi sumbangan dana dari umat
untuk keperluan dekorasi Natal dan Tahun Baru. Bagi umat yang ingin berpartisipasi, sumbangan dapat dikirim melalui nomor rekening dekorasi PKRA BCA 15858800088 atas nama Selvia Setunggal atau Imelda Wijaya. Info dapat menghubungi Ibu Meke Mokalu di nomor 085 2566 01957, Ibu Selvia Setunggal 085 251 793 899. Terima kasih atas partisipasinya. Perayaan Misa Malam Natal Rabu 24 Desember 2025 akan diadakan 1 kali misa, yakni pukul 19.00 WITA. Perayaan Misa Hari Raya Natal Kamis 25 Desember 2025 akan diadakan 3 kali misa, yakni misa pertama pukul 7 pagi, misa kedua pukul 9.30 pagi, dan misa ketiga pukul 17.00. Sehubungan dengan perayaan Natal tersebut, umat diharapkan untuk menggunakan kendaraan umum atau online, berhubung parkiran di Mesmen dan ST Frater Terate 2 terbatas dan tidak diharapkan bagi kita semua untuk memarkirkan kendaraan di depan rumah atau toko tetangga gereja, dan harap mengikuti arahan petugas parkir. Pengumuman kolekte gereja 13-14 Desember 2025 sebesar Rp20.690.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.733.000. Kolekte Misa Requiem Rukun YMY sebesar Rp600.000. Kolekte Misa Perkawinan sebesar Rp3.446.700. Sumbangan dari NN sebesar Rp1 juta. Sumbangan untuk gereja dari JAA sebesar Rp1.500.000, CH sebesar Rp1 juta, dan Abdullah P sebesar Rp1 juta. Sumbangan untuk aksi Natal dari Toko Rejeki Baru atau Ibu Sisilia sebesar Rp200.000, NN sebesar Rp2 juta, NN sebesar Rp2 juta, NN sebesar Rp2.500.000. Shirley atau Edo sebesar Rp3 juta, Sisilia Jaya sebesar Rp1 juta, dan Joni Chandra sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semua dengan pengumuman sumbangan. Kalau ada sumbangan yang masuk hari Selasa di atas jam 12.30 itu sudah tidak masuk dalam pengumuman ini. Nanti minggu depan baru diumumkan lagi bersamaan dengan perhitungan kolekte pada minggu ini. Jadi ada beberapa sumbangan yang masuk dan saya terima di minggu ini yang masuk mulai hari Selasa di atas jam 1 pada saat penghitung kolekte sudah pulang, dia akan diumumkan pada hari Minggu yang akan datang. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kepada seluruh umat, pembagian sembako yang kita sumbang itu akan dilaksanakan besok, mudah-mudahan cuaca memungkinkan. Direncanakan pada hari Sabtu, tetapi karena satu dan lain hal kebetulan juga masih sangat hujan dan kita masih butuh beberapa hal untuk bisa dikatakanlah dibenahi dan memungkinkan bagi kita, maka ditunda sampai besok saya kira. Dan dengan demikian bagi mereka yang mendapat kartu supaya datang dengan tertib, dan mari kita upayakan hal ini. Kita berterima kasih kepada mereka yang boleh menyisihkan hasil usaha jerih lelah mereka kepada kita, dan kita tetap bawa dalam doa kita tentunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, diingatkan tetap bahwa perayaan Natal pada kesempatan ini, baik malam Natal maupun di Natal pagi, supaya kita menggunakan kendaraan online. Malam Natal itu kita hanya buka 1 kali saja, dan pertimbangan bahwa kita buka 2 kali, seringkali di misa kedua itu sudah tidak seberapa lagi yang datang.
Mungkin nanti kita lihat ini bagaimana ke depan. Kita selalu belajar dari situasi dan keadaan. Lalu parkir di basement itu tetap diupayakan, dipakai tetapi tidak seberapa. Maka sekali lagi pakai kendaraan online supaya lebih nyaman. Saya kira itu yang kembali saya garis bawahi pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan kita, terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang dengan hati tulus mengambil bagian pada kesempatan ini, kepada kelompok dekorasi, kelompok sound system, kita semua hadir saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih yang kedatangan putra tunggalnya saudara percaya serta kedatangannya kelak saudara nantikan menguduskan saudara-saudari dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara-saudari apa yang teguh, iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Semoga saudara-saudari yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Dengan demikian para Ekaristi kita pada hari Minggu Advent keempat pagi ini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian perarakan keluar, puji syukur nomor 450. Maria, kau penuh berkat, terpilih oleh Allahmu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat, engkau mengikut putramu di jalan salib yang berat. Sekarang kau teladanku di dalam ketaatanmu, bersama gereja putramu kepada